Halo sahabat Lentera Misteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lentera Misteri. Pada video kali ini kita akan membahas 7 rumah berhantu yang menjadi inspirasi film horor di Indonesia. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Yang pertama ada Rumah Pondok Indah. Rumah Pondok Indah adalah rumah terangker di Indonesia. Lokasinya berada di Jakarta. Rumor yang beredar di kalangan masyarakat bahwa rumah ini pernah menjadi tempat pembantaian satu keluarga. Kabarnya, warga sekitar rumah ini sering diganggu oleh makhluk-makhluk penghuni rumah. Akhirnya, pada tahun 2006 dibuatlah sebuah film yang mengisahkan tentang rumah ini. Dikisahkan ada seorang penjual nasi goreng yang hilang setelah mengantar pesanan ke rumah ini. Padahal di rumah ini tidak ada penghuninya sama sekali. Pada saat ini rumah tersebut sudah tidak ada karena tahun 2008 sudah diratakan dengan tanah. Yang kedua ada Rumah Kentang. Pada tahun 2012 ada sebuah film yang berjudul Rumah Kentang yang menceritakan tentang rumah kentang yang ada di Jakarta. Kabarnya film ini menceritakan tentang kejadian-kejadian atau rumor yang beredar di sekitar rumah kentang. Rumor itu menceritakan seorang ibu yang meninggalkan kentang yang sedang direbusnya di rumah. Tanpa sengaja anaknya tercebur ke dalam rebusan kentang tersebut. Beredar juga rumor bahwa sering ada kejadian mistis di mana warga sekitar merasa mencium bau kentang yang ada di sekitar rumah itu. Rumah ini terletak di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, dekat dengan Dharmawangsa Square. Yang ketiga ada Rumah Ambulan di Bandung. Rumah angker ini terletak di Jalan Bangsa nomor 15, Kota Bandung, di mana ada sebuah ambulan yang selalu mejeng di depan rumah. Menurut warga Kota Bandung, ambulan tersebut sering terlihat berkeliling Kota Bandung tanpa ada yang mengemudikan. Namun pada saat ini orang-orang Bandung tidak lagi bisa menyaksikan fenomena itu karena ambulan tersebut sudah dipindah ke kawasan Bogor. Film tentang rumah ini dirilis tahun 2008 dengan judul Rumah Ambulan yang dibintangi oleh legenda film horor yaitu Susana. Yang keempat ada Rumah Darmo Surabaya. Diceritakan bahwa ada sebuah keluarga yang ikut pesugihan yang memiliki rumah di kawasan Darmo. Kemudian pada suatu saat pemilik rumah itu ingin meninggalkan pesugihan itu dan tidak lagi mengirimkan tumbal untuk pesugihannya. Sehingga yang mereka lakukan, mereka pun pergi meninggalkan rumah itu satu keluarga. Namun menyisakan 2 orang asisten rumah tangga. Nah, kejadian berikutnya diceritakan bahwa rumah itu terbakar, di mana 2 asisten rumah tangga itu ikut terbakar di dalam. Sampai saat ini rumah itu dalam keadaan kosong, tidak berpenghuni dan dalam kondisi yang rusak berat. Pada tahun 2014 seorang produser bernama Kakak Diraj membuat film tentang rumah Darmo dengan judul Malam Satu Suro di Rumah Darmo yang dibintangi oleh Dia Permatasari dan Opi Kumis.
Yang kelima, kita bergeser lagi ke Bandung, ada Rumah Gurita. Rumah Gurita adalah sebuah rumah di mana ada hiasan gurita besar di atapnya. Beredar kabar di masyarakat bahwa penghuni rumah ini adalah penganut pemuja setan. Rumah ini sangat terkenal di dunia maya, sehingga ada banyak sekali kisah dan versi yang menceritakan tentang keangkeran yang ada di rumah ini. Pada tahun 2014, kisah-kisah misteri tentang rumah ini difilmkan yang dibintangi oleh Boy William dan Shandy Aulia. Berikutnya ada Rumah Tak Kasat Mata yang ada di Yogyakarta. Seorang YouTuber dari kisah tanah Jawa, yakni Genta, menceritakan tentang kisah-kisah misterinya yang dia alami ketika dia bekerja di Yogyakarta. Bangunan atau kantor tempat dia bekerja adalah sebuah rumah di mana banyak sekali pengalaman-pengalaman mistis yang dia alami dan juga teman-teman kerjanya. Tulisannya di media sosial Kaskus menjadi sangat viral. Dari situ dibuatlah sebuah film dengan judul Keluarga Tak Kasat Mata yang menceritakan kisah misteri di balik rumah. Film Keluarga Tak Kasat Mata dirilis tahun 2017 dengan dibintangi oleh Deva Mahendra, Aura Kasih, Miller, dan Wizi. Yang ketujuh ada Rumah Pengalengan. Kalau kalian pernah melihat film Pengabdi Setan, yaitu film remake yang dibuat oleh Joko Anwar, di situ ada sebuah set rumah yang sangat menyeramkan. Nah, rumah inilah yang disebut sebagai Rumah Pengalengan, di mana banyak kisah-kisah mistis yang dialami oleh kru film ketika menempati rumah ini. Film Pengabdi Setan sendiri tidak menceritakan tentang keangkeran rumah ini, tapi rumah ini memang dikenal sangat angker bagi para kru film. Demikianlah kisah-kisah rumah angker yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman punya kisah-kisah tentang rumah angker, mungkin rumah yang Anda tempati, Anda bisa cerita di bawah di kolom komentar. Kalau kalian suka, like. Kalau kalian ingin berbagi teman-teman, klik share dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.